Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada Allah. Apa itu arti iman? Iman itu menurut bahasa artinya percaya. Nah, sedangkan menurut istilah ini adalah yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan acuan. Ya, menurut istilah itu iman artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Tasdiqu bil qalbi artinya membenarkan dengan hati tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wal amalu bil arkan, membuktikan dengan perbuatan. Artinya perbuatan kita ini menunjukkan perbuatan orang-orang yang beriman. Contohnya apa? Ketika bertemu dengan sesama muslim tidak ragu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ketika kita mau minum, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perbuatan kita itu benar-benar membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Anak-anakku yang berbahagia, iman itu satu paket, ya, satu paket. Jadi tidak bisa hanya beriman kepada Allah, ya, harus beriman kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, begitu ya. Nah, sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Artinya kita semua udah beriman, tapi tingkatkan terus iman kita kepada Allah. Karena al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kata Nabi kadang naik kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman bisa naik itu dengan ketaatan pada Allah. Salat, baca Quran, zikir, itu iman naik. Ya, tapi iman bisa turun wa yankusu bil ma'siyah. Iman bisa turun itu dengan banyaknya maksiat. Mencuri, berbohong, lama-kelamaan imannya menurun bahkan bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, kemudian beriman kepada Nabi besar Muhammad, kemudian kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah, serta beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ya. Kemudian barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, ya, artinya hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Hadirin jamaah rahimakumullah, khususnya siswa-siswi, ya, murid saya kelas 7, ya. Maka iman itu benar-benar harus dijaga, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati kecuali matimu dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anakku yang berbahagia, dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi kita ini kalau beriman itu harus juga beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu artinya yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya beriman kepada Allah. Harus yakin meskipun Allah itu tidak terlihat oleh mata kita. Beriman kepada rasul-rasul, kita belum pernah melihat rasul. Beriman kepada malaikat-malaikat, kita belum pernah melihat malaikat. Tapi itulah ciri orang beriman.
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Harus yakin, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti kita yakin kepada adanya angin, meskipun kita tidak pernah melihat angin, ya. Kemudian kita yakin kita ini orang yang berakal, meskipun kita belum pernah melihat bentuk akal itu seperti apa. Kemudian contoh lagi, ada yang buang angin, ya, atau kentut, baunya luar biasa, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya angin sebagai kentut itu, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi kita yakin. Nah, begitu juga kita yakin kepada para malaikat-malaikat Allah, yakin ada yang mencatat amal baik kita, ada yang mencatat amal buruk kita. Yakin juga, ya, ketika anak kecil usia 1 tahun jatuh dari kasur, ya, tapi sehat-sehat saja, ya, yakin ada malaikat yang menjaga. Ya, jadi beriman kepada yang gaib memang kita tidak bisa melihat oleh mata kita, tapi bisa dirasakan. Ya, contoh lagi, kita bikin teh manis pakai air panas, ya. Kita kasih gula, kemudian diaduk-aduk sampai gulanya hilang, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan manisnya itu gula. Ya, jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi bisa dirasakan. Ada Al-Quran sebagai pedoman yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ajaran yang sangat sempurna, ilmu Al-Quran yang sangat luar biasa, susunan bahasa Arabnya, tata bahasa Arabnya yang sangat luar biasa dan sangat indah, itu sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman itu satu paket, harus beriman kepada Allah, kemudian apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, kemudian beriman pada malaikat-malaikatnya. Nah, sekarang anak-anak yang berbahagia, ya, silahkan kalian tulis, ya, kalian tulis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Boleh ditulis surah Al-Baqarah atau juga boleh ditulis surah An-Nisa, ya. Kemudian setelah itu kalian tulis kesimpulan, ya, tulis kesimpulan yang telah Bapak sampaikan tadi. Ditulis di buku tulis, ya, kesimpulannya. Boleh juga kalian tambah dengan kata-kata kalian sendiri, boleh juga kalian tambah dengan pengetahuan kalian sendiri, ya. Kemudian jadi tugasnya itu 2, ya. Yang pertama menulis ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan iman. Kemudian yang kedua kalian membuat kesimpulan atau membuat naskah, ya, atau membuat tulisan, ya, sesuai dengan yang telah tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Sekali lagi, boleh ditambah dengan kata-kata sendiri, boleh juga ditambah dengan pengetahuan sendiri. Yang penting tulisannya rapi, nyambung, ya, bisa dipahami. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.